Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alumni Jamaah Umroh Daurah Travel yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan Ramadan. Bulan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Di antaranya, bulan Ramadan adalah Syahrus Syam. Kenapa kita kok diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan ya, bukan di bulan-bulan lain? Kenapa kok nggak di bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram? Ya, padahal 4 bulan itu kan bulan suci, bulan haram. Sedangkan bulan Ramadan itu bukan termasuk bulan suci, bulan haram loh. Ya, bulan Ramadan itu ya memang bulan ibadah, bulan berkah, tapi bukan termasuk bulan suci atau bulan haram. Karena bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tapi kenapa kita kok disuruh berpuasa, diwajibkan puasa itu di bulan Ramadan, bukan di bulan lain? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di situ diturunkan Al-Quran. Kemudian selanjutnya di akhir ayat, maka barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Berarti kewajiban puasa di bulan Ramadan itu karena di situ diturunkan Al-Quran, yaitu tepatnya di malam Lailatul Qadar. Demikian juga bulan Ramadan itu adalah bulan selain bulan puasa juga bulan Al-Quran, di mana kita dianjurkan memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau di waktu siang kita bermujahadah untuk berpuasa, ya, menjaga puasa kita dari hal yang diharamkan, dari hal yang sia-sia. Di waktu malam kita bermujahadah untuk banyak membaca Al-Quran. Jika Al-Quran yang kita baca itu mengatakan, ya Allah, aku menghalanginya tidur di malam hari, maka jadikanlah aku syafaat untuknya. Maka Al-Quran yang dibaca di malam hari, puasa yang dilakukan di siang hari, dapat memberikan syafaat dengan izin Allah Ta'ala. Demikian juga bulan Ramadan itu adalah bulan sodakoh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, afdolus sodakoh, sodakoh fi Ramadan. Sedekah yang paling utama itu sedekah di bulan Ramadan. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan, yaitu terutama ketika berada di bulan Ramadan. Demikian juga bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting juga, sebagaimana pentingnya kita meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan, tidak kalah penting kita berusaha meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena percuma juga, mohon maaf, kalau kita nanti datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita memiliki banyak pahala kebaikan. Tapi ternyata kita juga datang dengan membawa dosa yang banyak. Sehingga ketika ditimbang kebaikan dan dosanya, lebih berat dosanya daripada kebaikannya. Sehingga kita menjadi orang yang rugi. Aman khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya, jadi lebih berat keburukannya, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Jadinya rugi. Sehingga kesimpulannya, selain di bulan Ramadan ini, kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya, kita juga berusaha untuk meraih maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini yang namanya manusia itu penuh dengan dosa dan kesalahan. Tidak ada di antara kita itu yang bersih dari dosa dan kesalahan kecuali para nabi alaihi wassalatu wassalam yang maksum
dari dosa kesalahan. Kalau kita manusia biasa ini setiap hari kita melakukan dosa dan kesalahan. Baik dosa dan kesalahannya itu terkait dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung ataupun yang terkait dengan hamba Allah, yang terkait dengan manusia. Nah, jadi intinya kita ini banyak dosa dan kesalahan. Ya memang ya, yang namanya mohon ampun kepada Allah taala ya tidaklah nunggu nanti bulan Ramadan baru minta ampun gitu, enggak. Kenapa? Karena orang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Tapi orang beriman itu adalah orang yang apabila dia berbuat salah, langsung segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak menunda-nunda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ali Imran 135. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi enggak menunda-nunda. Ya, tidak menunda-nunda, tapi langsung bertobat kepada Allah. Itu orang beriman. Jadi orang beriman itu bukan yang enggak pernah berbuat dosa. Bahkan dalam hadis nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, seandainya manusia itu tidak pernah berbuat dosa, nanti akan dibinasakan oleh Allah malahan. Terus diganti dengan kaum yang lain, yang mereka berbuat dosa, lalu mereka mohon ampun. Jadi bukan berarti hadis ini untuk memudah-mudahkan kita berbuat dosa, tidak. Tapi hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu memang sifatnya selalu berbuat dosa dan salah. Tapi orang yang beriman ketika berbuat dosa dan salah langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala, tidak menunda-nunda. Karena diibaratkan seperti pakaian ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau pakai pakaian sekali terus dicuci, gampang nyucinya, gampang ngilangin kotorannya, ya kan? Tapi kalau pakaian itu dipakai taruhlah 1 minggu, wah, setelah 1 minggu baru dicuci, akan lebih sulit menghilangkan noda kotorannya. Walaupun dengan deterjen yang bagus pun mungkin belum tentu hilang kotoran dan nodanya. Demikian juga dosa yang ada dalam diri kita, yang mana dosa itu memberikan bekas, yaitu titik hitam pada hati manusia. Jadi harus segera dibersihkan, harus segera dihilangkan, jangan ditunda-tunda sampai hati kita itu dipenuhi dengan titik-titik hitam noda dosa. Tapi ketika bulan Ramadan, maka jangan sampai ya kita itu masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, masih ada dosa-dosa kita. Maka sangat rugi sekali. Kalau masih ada dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah. Makanya di bulan Ramadan itu kesempatan kita bertobat kepada Allah. Kesempatan mohon maghfirah, ampunan dari Allah. Ya, sebagaimana kesempatan untuk kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya, yaitu menaiki tangga mimbar beliau. Tangga mimbar Nabi itu ada 3 step ya. Setiap naik 1 step beliau mengucapkan amin, amin, amin. Orang para sahabat pada heran, ini nggak ada yang berdoa kok tiba-tiba Nabi mengucapkan amin. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam datang dan mengatakan, celaka seseorang, datang padanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, lalu diamini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini menunjukkan apa? Bahwa rugi, celaka. Ya, seseorang itu dikasih kesempatan bulan Ramadan, terus keluar bulan Ramadan, masih meninggalkan dosa-dosa. Baik itu dosa yang terkait kepada Allah, kesyirikan, kekufuran, ataupun dosa yang terkait kepada manusia, kedoliman.
Maka sayang, rugi kalau seseorang itu keluar dari bulan Ramadan masih menyisakan dosa-dosa yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ menjadi isyarat bahwa bulan Ramadan itu bulan maghfirah, bulan yang tepat kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan kita diberikan banyak kemudahan. Tentu kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Kemudian setan yang selalu menggoda dan mengganggu kita dibelenggu. Berarti ini apa? Menunjukkan bahwa kondisi bulan Ramadan, situasi bulan Ramadan itu sangat kondusif bagi kita untuk melakukan ketaatan dan juga untuk bertobat dari dosa dan kesalahan. Apalagi di antara keutamaan Ramadan itu setiap malam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan sebagian hamba-hambanya dari api neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullalailah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan sebagian hamba-hambanya dari api neraka dan itu berlaku setiap malamnya. Ya, rugi sekali, sangat disayangkan kalau di setiap malam ada daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah, tapi nama kita tidak termasuk yang tercantum, rugi banget. Tidak termasuk yang dibebaskan dari api neraka. Padahal satu bulan ada 29 atau mungkin 30 malam. Sayang kalau nama kita tidak termasuk yang tercatat di situ sebagai yang dibebaskan dari api neraka. Oleh karena itulah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih pahala dan juga meraih maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan ya, yang namanya ketaatan yang disyariatkan di bulan Ramadan, itu di antara hikmahnya, tujuannya apa? Untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya kan? Ketaatan, ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan, di antara hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa dan kesalahan. Sebagai contoh, puasa yang kita lakukan ini. Ya, puasa yang kita lakukan ini, di antara hikmahnya adalah menghapus dosa dan kesalahan. Jadi sangat disayangkan kalau tujuan ini tidak tercapai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirallahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena yakin kepada Allah, yakin akan kewajiban puasa, wahtisaban dan berharap pahala dari Allah, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kan? Ini kan menunjukkan apa? Di antara hikmah puasa adalah menghapuskan dosa yang telah lalu, yaitu untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sayang kalau puasa yang kita lakukan ini hanya mendapatkan haus dan lapar. Hanya mendapatkan haus dan lapar. Karena menurut sebagian ulama ya puasa itu terdiri dari 3 tingkatan ya. Di mana kita ini hendaknya selalu meningkat kualitas dan tingkatan puasa kita. Yang pertama puasanya orang yang awam, orang yang umum. Yaitu hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri. Hanya menahan dari haus dan lapar. Ya, hanya menggugurkan kewajiban puasa saja. Tapi pahalanya mungkin nggak sempurna atau mungkin malah nggak dapat pahalanya. Kenapa? Karena dia tidak menahan matanya, telinganya, lisannya,
anggota badannya. Ya. Jadi puasanya hanya nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri. Itu tingkatan puasa orang awam. Tingkatan yang berikutnya yang lebih tinggi lagi, puasanya orang yang khusus, yaitu selain menahan lapar, haus, hubungan suami istri, juga matanya ditahan, lisannya ditahan, telinganya ditahan. Demikian juga tangan dan kakinya juga dijaga. Ada lagi yang lebih khusus lagi, yaitu selain dua hal tadi, dia juga menjaga hatinya. Hati ini kan memang selalu mengajak kepada perbuatan dosa. Karena semua dari anggota badan ini pusatnya adalah di hati. Kalau hatinya baik, maka seluruh anggota badan menjadi baik. Kalau hati rusak, maka seluruh anggota badan menjadi rusak. Makanya puasa yang lebih khusus lagi adalah hatinya juga dijaga. Yaitu dijaga dari apa? Dari hal-hal yang sia-sia. Dia hanya memikirkan ibadah. Dia hanya memikirkan akhirat. Dia bersihkan dari pikiran-pikiran duniawi. Wah, ini tingkatan yang paling tinggi, ini yang berat ini. Menjaga hati benar-benar hanya memikirkan akhirat, tidak memikirkan dunia kecuali yang memang penting banget. Nah, itu berat banget. Bukan hanya meninggalkan ghibah, tapi juga meninggalkan banyak berbicara kalau tidak manfaat itu. Jadi bukan hanya meninggalkan ghibah, tapi juga meninggalkan banyak berbicara ketika tidak ada manfaatnya, walaupun mungkin nggak dosa. Jadi puasa yang kita lakukan sebaiknya selalu meningkat tingkatannya, kualitasnya. Sehingga apa? Dapat mendatangkan keutamaan, tujuan yang diharapkan, yaitu pahala yang besar dan juga menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Terus kemudian qiyamul lail yang kita lakukan, tarawih berjamaah misalnya. Itu juga di antara tujuannya adalah menghapuskan dosa dan kesalahan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini menunjukkan apa? Tarawih yang kita lakukan, ya, berjamaah misalnya, itu dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini juga menjadi sebab kita meraih maghfirah dan ampunan dari Allah. Makanya jangan disia-siakan, terutama bapak-bapak kalau bisa berjamaah di masjid. Karena barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai witir, maka seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Terawih di masjid cuma setengah jam, udah dapat pahala sholat sepanjang malam. Ya, siapa mampu kita sholat sepanjang malam kan? Untuk saat ini nggak ada yang mampu. Sepanjang malam tuh dari isya sampai menjelang subuh itu sholat terus, nggak pernah tidur, nggak pernah makan sahur ibaratnya. Nggak ada yang mampu kan? Tapi kalau kita berjamaah di masjid sampai selesai witir yang kadang-kadang cuma setengah jam, karena imamnya cuma baca 2-3 ayat aja, itu sudah dapat pahala sholat sepanjang malam. Makanya jangan disia-siakan kesempatan yang hanya ada di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan tuh kita nggak ditekankan untuk qiyamul lail. Ya, kalaupun sholat qiyamul lail juga nggak ditekankan berjamaah. Hanya di bulan Ramadan aja. Makanya fenomena yang sangat disayangkan ya. Jadi kalau dapat satu pekan itu masjid-masjid sudah mulai kosong, mulai maju barisan sholatnya karena sudah memenuhi jalan raya lagi atau sudah memenuhi pusat perbelanjaan lagi, ya kan? Jangan, sayang banget. Atau mungkin memenuhi restoran-restoran untuk buka bersama sehingga sholat rawehnya juga kadang-kadang terlupakan, sayang. Kemudian ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga kita raih ketika kita sholat malam di malam Lailatul Qadar. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang qiyamul lail di malam Lailatul Qadar karena iman dan karena berharap kepada Allah taala,
pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kan menunjukkan apa? Bahwasanya Qiyamul Lail di malam Lailatul Qadar juga selain pahalanya besar, juga untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan yang telah lalu. Nah, ini juga sayang kalau disia-siakan. Demikian juga, demikian juga di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita banyak istighfar kepada Allah, terutama di waktu-waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka selalu istighfar kepada Allah taala. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka selalu istighfar di waktu-waktu sahur. Ini menunjukkan apa Bapak-bapak Ibu-ibu? Bahwa di bulan Ramadan, saat orang puasa, saat waktu-waktu sahur, dianjurkan banyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat disayangkan ya kalau waktu sahur malah kita nyetel TV, nonton acara TV lucu, lawak, ketawa-tawa, yang seharusnya kita banyak istighfar kepada Allah di waktu sahur, malah kita ketawa-ketawa. Sangat disayangkan. Ya. Demikian juga di malam Lailatul Qadar, itu doa kita mustajab kan? Doa kita mustajab. Doa apapun terserah. Kita ingin mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat, silakan. Tapi ternyata doa yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Allahumma innaka afuun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha memberi maaf. Engkau mencintai sifat memaafkan, maka maafkanlah dosa dan kesalahanku. Itu merupakan isyarat bahwa apa, Bu, Pak? Bahwa di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, di malam yang ibadah di situ sangat mulia sekali, pahalanya lebih besar daripada 1000 bulan, kita dianjurkan berdoa untuk mendapatkan ampunan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ampunan di bulan Ramadan sangat penting terkait dengan hadis tadi. Celaka seseorang datang padanya bulan Ramadan, kemudian berlalu, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi itu adalah kesimpulan bahwa di bulan Ramadan ini, ya, sebab-sebab ampunan itu terbuka lebar di hadapan kita. Tinggal kita bisa memanfaatkan atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu, yang terjaga dari dosa dan kesalahan, dosa yang akan datang diampuni juga, dia selalu istighfar kepada Allah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam satu harinya, dalam satu riwayat tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali. Bayangkan. Padahal beliau sudah diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Dosanya sudah diampuni. Ya kan? Tapi tetap istighfar kepada Allah. Sehari aja 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Kira-kira ada nggak kita ini duduk secara khusus betul-betul dengan kehinaan hati kita, kerendahan kita di hadapan Allah, ya, keduliman kita, dosa-dosa kita, kemudian kita istighfar kepada Allah Ta'ala khusus, terutama di waktu-waktu sahur, ya, apakah kita sudah melakukan itu? Padahal kita belum terjamin. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terjamin, itu aja masih istighfar, apalagi kita. Ya. Yang namanya istighfar, di samping untuk menggugurkan dan menghapus dosa dan kesalahan kita, di antara keutamaannya yang lain apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Yaitu untuk menghindarkan kita dari bencana, dari musibah.
Kita tahu ya bahwa musibah itu menimpa manusia disebabkan ulah tangan manusia, disebabkan dosa dan kesalahan kita. Sehingga dengan istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka musibah itu akan diangkat oleh Allah taala. Jadi tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa dan tidak terangkat karena kecuali karena istighfar. Ya. Di dalam surat Asy-Syura ayat 30, dalam surat Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian, apapun itu, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian. Ya, dosa-dosa kita ini yang mendatangkan musibah, yang menjadikan musibah itu menimpa kita. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena kasihan kepada kita, masih menyayangi kita, memberi kesempatan untuk kita bertobat, wa ya'fu an katsir. Maka Allah taala memaafkan banyak dosa dan kesalahan kita. Karena seandainya kita ini Pak Bu diazab oleh Allah taala wal billah karena dosa-dosa kita, maka tidak ada yang tersisa untuk saat ini. Habis semuanya. Tapi umat Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini punya keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Dikasih kesempatan untuk istighfar. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka sedangkan engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ya, surah Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah Allah Ta'ala menyiksa mereka sedangkan engkau berada di tengah-tengah mereka. Artinya keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan umatnya tidak disiksa walaupun di antara mereka ada yang kufur, ada yang berbuat dosa. Tapi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, ternyata masih ada sebab di mana Allah tidak mengazab umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka selalu istighfar, selalu mohon ampun kepada Allah. Nah, ini menyebabkan apa? Adanya di antara kita yang istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu menghalangi azab dan siksaan ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah, jadi istighfar, mohon ampun, selain menghapuskan dosa kesalahan kita juga apa? Menghindarkan kita dari musibah dan bencana yang menghabiskan kita. Beda dengan umat-umat terdahulu, bapak-bapak, ibu-ibu kan? Kita tentu pernah dengar cerita bagaimana kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad itu besar-besar, gede-gede. Bikin rumah aja di gunung-gunung. Gunung dipahat jadi rumah. Tapi ketika mereka kufur kepada Allah, mereka durhaka kepada Nabi Hud alaihissalam, langsung dibinasakan, langsung habis. Yaitu dengan dikirimkan kepada mereka angin kencang yang sangat dingin. Badan mereka yang gede-gede tidak bisa bertahan dari hembusan angin tadi. Diterbangkan oleh angin ke atas, dijatuhkan. Akhirnya mereka bergelimpangan seperti batang pohon kurma yang lapuk. Habis itu kaum Ad. Kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh alaihissalam. Ya, jadi ketika mereka kufur kepada Allah, durhaka kepada Nabi Soleh alaihissalam, mereka membunuh onta
mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya dibiarkan, langsung diazab oleh Allah Ta'ala. Dikasih waktu cuma 3 hari, langsung habis itu diazab. Diazab oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan suara teriakan yang sangat keras. Saking keras teriakannya itu, menjadikan jantung mereka copot. Tahu kita ya Bu, Pak, di zaman sekarang mana sih ada suara yang sangat kenceng banget sampai membuat jantung copot, mati, nggak ada. Tapi zaman itu teriakannya sangat keras sekali, sehingga mereka bergelimpangan mati karena jantungnya copot. Kemudian ada lagi Fir'aun dan tentaranya. Ketika mereka kufur kepada Allah, durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam, bahkan memerangi Nabi Musa alaihissalam, ditenggelamkan langsung di Laut Merah. Korun yang kufur kepada Allah dan tidak bersyukur atas kenikmatan harta, malah kufur menganggap itu dari dirinya sendiri, langsung ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, dia dan harta kekayaan. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ketika mereka kufur kepada Allah Ta'ala, ya, mereka melakukan perbuatan yang menjijikkan, langsung dikubur di dalam bumi, dibalikkan bumi mereka yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, kemudian dihujani dengan hujan batu. Jadi kalau umat-umat dulu itu, ketika mereka kufur, langsung, nggak pakai lama, langsung diazab oleh Allah Ta'ala. Tapi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk bertobat, untuk istighfar. Makanya jangan sampai di bulan Ramadan diberi banyak kemudahan untuk istighfar, tidak kita manfaatkan. Kalau di bulan Ramadan kita nggak bisa istighfar, nggak bisa mohon ampun, belum tentu di bulan lain kita mudah melakukan. Ibaratnya seperti perkataan orang Arab ya, syair Arab. Idza amsar raudu mujdiban fi rabi'i fa fi ayyihin yastaniru wa yuksibu. Apabila di musim semi tetap tandus kering. Ya, kayak di Mekah itu kan musim panas, musim gerhana itu kan tandus banget batu-batuan. Tapi di musim semi tetap tandus, tetap kering, maka di musim kapan lagi dia akan bersinar dan menjadi subur. Jadi musim semi itu kan harusnya hijau, tanaman-tanaman, bunga-bunga mekar, ya kan? Tapi tetap aja tandus kering, di musim kapan lagi dia akan menjadi subur. Demikian juga kita, orang beriman dikasih karunia Ramadan dengan begitu banyak kemudahan, tapi tidak dimanfaatkan oleh kita. Entahlah, pahala kita nggak nambah sedikit, atau dosa kita nggak diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak dimanfaatkan untuk mohon ampunan, maka kita menjadi orang yang rugi, dan belum tentu di bulan-bulan lain bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Kemudian, yang namanya istighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, selain menghapuskan dosa, selain menghindarkan kita dari azab, istighfar itu juga ada kebaikan duniawinya. Karena setiap ketaatan itu, selain ada kebaikan akhirat, pasti ada kebaikan apa? Duniawi. Ya, istighfar juga ada kebaikan duniawinya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku Nuh mengatakan, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midroro. Niscaya Dia menurunkan hujan kepada kalian yang lebat dari langit. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan menambahkan untuk kalian harta dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia menjadikan untuk kalian kebun-kebun, taman-taman, dan juga sungai-sungai. Nah, ini adalah apa? Manfaat duniawi yang didapatkan dari ketaatan, yaitu dari istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah
ketika ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, dia mengeluh kekeringan, hujan yang nggak turun. Sama Imam Hasan Al-Basri disuruh istighfar kamu kepada Allah. Terus ada lagi orang datang ngeluh, kefakiran, miskin, disuruh istighfar kepada Allah. Ada orang yang datang ngeluh, nggak punya anak, nggak punya keturunan, istighfar kepada Allah. Ada lagi yang datang mengeluh, ya tanamannya tidak menghasilkan, istighfar kepada Allah Ta'ala. Orang-orang pada heran nih, ini gimana sih Imam? Setiap orang datang ngeluh, disuruh istighfar. Ngeluh ini suruh istighfar. Ternyata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala membawakan surah Nuh ayat 10-12 ini. Bahwa di antara manfaat istighfar itu adalah kebaikan duniawi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu diberikan hujan yang lebat, diberikan keturunan dan harta, diberikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Di dalam riwayat di zaman Umar radhiyallahu anhu, itu ketika terjadi kekeringan, kemarau panjang, orang-orang meminta kepada Umar untuk keluar melakukan istisqa. Ya sudah, beliau berjanji dengan orang-orang untuk keluar melakukan istisqa, yaitu di hari tertentu. Ketika keluar, beliau nggak sholat istisqa, Pak Bu. Beliau radhiyallahu anhu hanya istighfar kepada Allah. Gak lama kemudian hujan turun lebat. Mereka heran. Ya Amirul Mukminin, kami tidak melihat Anda melakukan istisqa. Kok hujan turun? Beliau kemudian mengatakan, laqad talabtul matar bimajadihi sama'il lati yustanzalu bihal matar. Summa qara'a istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Sungguh aku telah meminta hujan dengan bintang di langit yang dengannya hujan diminta untuk diturunkan. Ini bukan bermaksud secara hakiki bahwa beliau itu meminta hujan kepada Allah bertawasulkan dengan bintang-bintang di langit, bukan. Ini hanya untuk menyindir, mengkritik orang-orang yang mereka dulu mempercayai hujan itu turun karena bintang tertentu. Jadi bukan itu. Justru beliau bertujuan untuk mendustakan keyakinan ini. Artinya beliau meminta hujan kepada Allah itu dengan istighfar. Lalu beliau membacakan ayat tadi. Istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Nah, ini kan menunjukkan apa? Bahwa di antara manfaat daripada istighfar adalah mendapatkan kebaikan duniawi. Kemudian, bagaimana cara kita istighfar, Pak Ustadz? Istighfar banyak sekali sigoh-sigoh atau bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling utama tentu adalah Sayyidul Istighfar, yaitu yang diriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sayyidul Istighfari antakul. Sayyidul Istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sona' abu'u laka bi ni'matika alaihi wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Ya, hendaknya kita hafal Sayyidul Istighfar. Jangan sampai nggak hafal ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Keutamaannya apa? Barang siapa mengucapkannya di siang hari, maksudnya dari waktu setelah subuh. Ya, meyakininya. Kemudian dia meninggal sebelum terbenam matahari, maka dia min ahlil jannah. Ya, min ahlil jannah.
Dan barang siapa yang mengucapkannya di waktu malam, artinya setelah asar misalnya, sampai kemudian sebelum matahari atau sebelum terbit matahari atau sebelum terbit fajar dia meninggal, maka dia min ahli jannah. Makanya mohon maaf, Sayyidul Istighfar ini dianjurkan dibaca kapan Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yaitu ketika zikir pagi dan petang. Sayyidul Istighfar. Kemudian ada lagi istighfar yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau mengajarkan kita mengucapkan Rabbighfirli khotiati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Nah, ini mungkin terlalu sulit ya. Atau Allahumma gfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim tentang istighfar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada yang di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Abu Dawud, yaitu Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini dalam riwayat biasa diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 100 kali setelah sholat duha. Jadi kalau pengen tahu nih, apa Pak Ustadz doanya setelah sholat duha? Ini nggak ada doa secara khusus ya. Tapi kalau istighfar seperti ini ada, diucapkan 100 kali. Rabbighfir wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau dalam riwayat innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat duha. Adapun doa-doa yang khusus tidak ada. Ya. Jadi ini adalah istighfar yang diucapkan setelah sholat duha. Atau bisa juga kita mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga bisa. Banyak-banyak kita ucapkan itu. Keutamaannya apa? Diampuni dosa-dosa kita meskipun lari dari peperangan. Kita tahu ya, lari dari peperangan itu Bapak-bapak, Ibu-ibu dosa besar. Dosa yang sangat besar. Itu bisa diampuni oleh Allah dengan mengucapkan istighfar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya kita hafalkan istighfar-istighfar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau istighfarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu juga ada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku panjatkan di dalam sholatku." Lalu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni dzolamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri dengan kedoliman yang banyak. Nah, berarti ini menunjukkan apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Bertawasulkan dengan dosa dan kesalahannya di hadapan Allah. Menunjukkan fakirnya dia, hinanya dia di hadapan Allah Ta'ala. Ini termasuk sebab doa dikabulkan oleh Allah. Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini adalah istighfarnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diperhatikan di sini diucapkan dalam sholat, berarti di waktu sujud misalnya, atau sebelum salam misalnya. Karena doa itu dianjurkannya saat sujud atau sebelum salam. Atau dalam riwayat katanya di tasahud pertama juga. Ya, setelah tasahud pertama sebelum bangun ke rakaat ketiga itu juga dianjurkan juga. Ya, juga dianjurkan. Tapi kalau kita setelah sholat fardu, nah setelah sholat fardu nih, istighfar yang disyariatkan itu hanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tidak perlu ditambahkan dengan al-azim,
karena memang riwayatnya sampai itu aja. Jadi untuk sholat fardu, bapak-bapak, ibu-ibu cukup astagfirullah 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak usah ditambahkan dengan astagfirullahaladzim. Loh kenapa Pak Ustadz? Emang kan bagus kan itu? Bagus sih nggak apa-apa. Cuman masalahnya yang namanya zikir doa itu yang terbaik bagaimana sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita hafalkan istighfar-istighfar tersebut, ya kan? Terus kita baca di waktu-waktu yang diperintahkan, yang dianjurkan, terutama di waktu-waktu sahur tadi. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sambil kita duduk, ya, merenung dosa kesalahan kita, mohon supaya dosa diampuni, mohon supaya kita dicatat sebagai orang-orang yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan, maka kita membaca istighfar-istighfar tersebut yang diajarkan. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, mengampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita, mengampuni dosa dan kesalahan para guru-guru kita, mengampuni dosa saudara-saudara kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak Ibu-ibu berkaitan dengan bahwa Ramadan merupakan Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Selain bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan keberkahan, bulan Ramadan, di antara keistimewaannya juga Syahrul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf. Silahkan, barangkali ada yang masuk dari pertanyaan. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Mohon izin untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, Ustaz. Ini Ana coba urutkan yang paling mendekati dengan tema, Ustaz. Ana izin bacakan, Ustaz. Tafadhol, silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ketika kita ingat dosa dan kesalahan, kita cukup dengan istighfar atau dapat kita melakukan sholat taubat? Yang kedua, bolehkah kita melakukan sholat taubat setiap hari? Bisa. Baik, yang namanya dosa dan kesalahan terbagi menjadi 2. Adapun dosa kecil, ya tentu selain kita istighfar dan bertaubat, juga dapat dihapuskan dengan ibadah. Ya, inna sholata, innal hasanat yudhibna sayyi'at, dzalika dzikrul lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapuskan kesalahan. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Jadi dengan sholat itu dapat dihapuskan dosa kesalahan kita. Termasuk juga dengan puasa Ramadan, qiyamul lail tadi kan. Demikian juga dalam hadis, ya, al-jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dan sholat 5 waktu dapat menghapuskan dosa di antara keduanya selagi meninggalkan dosa besar. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubat. Tidak cukup dengan amal soleh menghapuskan kesalahan. Dan taubat itu di samping dengan mengucapkan istighfar kepada Allah Ta'ala, juga menyesali perbuatan dosa, berazam tidak mengulangi, berhenti dari melakukan dosa, dan juga ikhlas di dalam bertobat, dan serta belum terlambat waktu taubat. Jadi kalau dosa besar harus dengan taubat, dan juga disertai dengan istighfar kepada Allah. Atau bisa juga kalau dia anggap dosanya itu sangat berat, dia melakukan sholat taubat, sebagaimana riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sholat 2 rakaat, setelah itu kemudian mohon ampun atas dosa dan kesalahan. Jadi boleh tanpa sholat taubat, tapi akan lebih afdol dengan sholat taubat apabila dia rasa kesalahan itu sangat berat sekali. Tapi intinya, sebesar apapun dosa dan kesalahan, kita tidak boleh putus asa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah.
Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sebesar apapun, sebanyak apapun, seberat apapun, diampuni oleh Allah Ta'ala, asalkan seseorang itu benar-benar bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan dulu kita pernah dengar cerita toh, ada orang yang bunuh sampai 99 orang, bahkan digenepin sampai 100 orang, tapi masih bisa bertaubat kepada Allah. Padahal mana ada dosa yang lebih besar dari membunuh kan secara umum. Besar banget kan, satu orang aja besar, apalagi 100 orang. Tapi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Allahu a'lam bishawab. Baik, kami lanjutkan Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ingin bertanya, hari ini telat bangun dan terbangun saat azan berlangsung. Tapi refleks badan minum air dulu. Bagaimana dengan start awal puasa saya? Apakah boleh atau sudah batal, Ustaz? Sebenarnya ketika kita berpuasa kita dilarang makan dan minum dengan sengaja. Tapi kalau tidak dengan sengaja maka tidak mengapa. Bahkan itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita ingat langsung kita tinggalkan ya, jangan diteruskan dan puasa kita insya Allah sah ya. Tidak ada masalah karena tidak sengaja. Silakan. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah Waalaikumsalam. saat tawaf berdoa dengan bahasa Indonesia? Dan bolehkah doa malam Lailatul Qadar yang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni dipanjatkan saat tawaf? Sebenarnya ketika kita tawaf itu kita tidak dianjurkan berdoa dengan doa tertentu, bacaan tertentu, bebas. Hatta kita berdoa dengan apa namanya bahasa Indonesia pun tidak ada masalah, ya kan? Kenapa demikian? Karena walaupun tawaf itu disamakan dengan sholat dari sisi syaratnya, yaitu harus dengan keadaan bersuci, tapi di tawaf kita boleh ngobrol, boleh berbicara, sehingga berdoa dengan bahasa Indonesia pun nggak ada masalah. Hatta di dalam sholat pun kalau kita ingin berdoa dan kita tidak mampu berdoa dengan bahasa Arab, sebagian ulama membolehkan dengan bahasa Indonesia. Dan itu bukan di dalam hati ya, kalau di dalam hati mah nggak ada masalah, sepakat. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Ustaz izin bertanya. Yang pertama, bolehkah sholat taraweh sendirian tidak ikut berjamaah di masjid karena imamnya tidak tumak ninah dan gerakannya cepat? Dan yang Ya kedua baru, sebenarnya. oh iya sih. Mungkin bisa Ya, ditulis karena lumayan ya panjang. baik. Jadi sholat raweh itu dianjurkan berjamaah. Man qoma ma'al imami hatta yang sore kutiba lahu mulailah. Barang siapa sholat bersama imam sampai selesai witir, maka ditulis untuknya pahala berdiri sepanjang malam. Tapi kalau kita hanya punya pilihan sholat di masjid tapi nggak tumak nina, cepat banget, ya kan? Apakah sholat di rumah? Ya tentu sholat di rumah, karena tumak nina itu termasuk rukun dalam sholat, bukan hanya sekedar sunnah. Kalau sholatnya nggak tumak nina, sebagian mengatakan nggak sah, maka lebih baik kita sholat sendiri. Tapi kan kalau yang namanya terawih itu kan banyak pilihannya ya. Kalau kita tidak bisa sholat di masjid sebelah kita karena nggak tumak ninah, kita bisa pergi ke tempat lain ya kan. Cari masjid yang lebih tumak ninah kan ada kemampuan kan. Apalagi di tempat kita kan banyak masjid di mana-mana. Allahu a'lam bishawab. Ya Baik. silakan. Pertanyaan berikutnya, dalam acara buka puasa bersama setelah membatalkan puasa terlebih dahulu, apakah kita sholat maghrib dulu atau makan bersama terlebih dahulu? Jazakumullah khairan. Ya tentunya sholat maghrib dulu berjamaah ya, jangan ditinggalkan, jangan ditunda-tunda, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbuka itu sunnahnya adalah dengan rutop ya, atau dengan air putih kalau tidak ada rutop, atau dengan kurma, kemudian beliau baru sholat. Adapun makan besarnya nanti kalau bisa setelah maghrib. Nah ini tidak bertentangan dengan hadis apa namanya idza hadaratil asya wal isya faqaddimul asya alal isya. Apabila waktu sholat isya dan makan malam datang bersamaan, maka dulukanlah makan malam sebelum sholat isya. Demikian juga berkaitan dengan maghrib ya. Bedanya apa? Hadis ini berlaku kepada orang yang
benar-benar lapar sekali, makan besar sudah dihidangkan. Dan kalau lapar banget itu kan nggak selalunya datang setiap puasa kan. Kadang-kadang ya makan takjil aja udah udah cukup gitu kan. Nah, itu hendaknya segera sholat maghrib. Jangan menunda-nunda sampai telat. Tapi kalau benar-benar lapar, nah, makanan udah dihidangkan. Ya sudah, dia makan dulu, makan berat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Walaupun ketinggalan jamaah, walaupun ketinggalan jamaah, walaupun ketinggalan jamaah nggak ada masalah. Ya kan? Karena Ibnu Umar juga katanya dalam riwayat begitu. Ya, kalau nggak salah Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu ketika berhajat untuk makan, dia makan santai sambil mendengarkan bacaan imam dari masjid. Artinya beliau nggak terburu-buru. Nah, itu dalam kondisi khusus. Yalah hadrota, yalah sholata bihadroti to'am. Tidak ada sholat ketika makanan dihidangkan. Itu kata ulama syaratnya makan beratnya sudah dihidangkan. Demikian juga kita benar-benar berhajat. Sehingga kalau kita nggak makan dulu, sholat kita nggak khusyuk. Karena hati kita mikirin makanan tadi. Jadi Allah alam itu. Ya ada lagi. Baik, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, apakah indikator taubat kita diterima, Ustaz? Masya Allah. Indikator taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala. Taubat itu kan seperti amal soleh ya. Ya, demikian juga amal soleh ketika diterima, keadaan kita lebih baik setelah itu. Demikian juga taubat. Ketika taubat kita diterima oleh Allah Ta'ala, indikasinya diantaranya bahwa setelah itu keadaan kita lebih baik. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Kecuali yang bertobat, terus beriman, dan melakukan amal soleh. Jadi bukan hanya ninggalin dosanya aja, tapi keadaannya lebih baik. Ya kan, yang tadinya misalnya nih tobat karena ninggalin sholat terus. Setelah itu dia sholat dan sholatnya semakin rajin, semakin bagus. Itu diantara tanda tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keadaannya semakin bagus, semakin istiqomah. Berikutnya, Baik, mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, bagaimana caranya menghapus dosa-dosa kita zalim terhadap orang lain yang kadang tidak sadar kalau menyakiti orang lain. Lalu bagaimana bila orang yang pernah kita zolimi tersebut sudah meninggal, bagaimana cara memohon ampunannya? Baik, pertama yang namanya dosa itu kalau berkaitan dengan manusia itu terikat dengan hak Allah dan hak manusia. Adapun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita langsung bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Adapun hak manusia, maka tidak akan selesai kecuali kita selesaikan di dunia. Dan hak manusia itu bisa berupa harta, bisa berupa darah, bisa berupa kehormatan. Kehormatan itu misalnya kita menggibahi orang. Ulama mengatakan kalau dosa itu terkait dengan manusia berupa darah, maka di situ harus meminta maaf atau mungkin ada kisosnya, misalkan, atau diatnya, tebusannya. Kalau itu terkait dengan harga diri, kehormatan, misalnya kita pernah menggibahi orang, ada kalanya orang yang kita gibahi itu tahu, ada kalanya tidak tahu. Kalau dia tahu, berarti kita wajib meminta maaf. Kalau dia tidak tahu, kita gibahin, kita berhenti, dan di tempat yang tadinya kita menggibahi dia, kita ganti. Dia menceritakan kebaikan dia. Jadi tidak menceritakan keburukan, tapi menceritakan kebaikan. Kalau itu terkait dengan masalah harta, maka harus kita tunaikan kepada dia. Nah, kalau misalnya kita tidak tahu di mana tempatnya, maka kita datang kepada keluarganya. Kalau keluarganya kita juga nggak tahu, dia juga nggak tahu kemana, sebagian mengatakan kita bisa bersedekah dengan harta yang kita ambil tadi, dengan niat untuk orang yang bersangkutan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya orangnya tidak tahu, ya sudah kita doakan aja kebaikan. Kalau misalnya itu berupa ghibah dan kemudian ada lagi sebenarnya pertanyaan banyak ya.
Banyak sekali Ustaz. Tahu. Hmm, coba nggak apa-apa lah kalau masih ada waktu Yusuf. Oh, boleh Ustaz. Oh, oke. Pak Ustadz, izin bertanya, beberapa di zikir-zikir pagi dan petang, bolehkah dijadikan doa saat sujud sholat tahajud dan doa di ujung tasyahud akhir sebelum salam? Ya ada masalah karena doa-doa yang diajarkan dalam Quran itu apa namanya kita bisa baca ketika sujud, ketika kita tasyahud nggak ada masalah, ya. Bukan berarti itu melakukan hal yang baru. Enggak, doa itu ada yang sifatnya umum, yang sifatnya khusus, ya kan? Kalau doa yang diajarkan itu sifatnya umum, kita nggak boleh mengkhususkan kecuali ada dalilnya. Tapi kalau doa yang sifatnya khusus, kita mengucapkannya di waktu yang khusus, tapi bisa juga mengucapkannya di waktu secara umum, ya, terutama waktu-waktu yang ditekankan. Ya, termasuk tadi, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni itu kan khusus di malam Lailatul Qadar kan. Tapi kita baca juga di waktu tawaf nggak ada masalah karena tawaf nggak ada bacaan tertentu yang terikat gitu kan. Nggak ada masalah. Silahkan. Baik Ustadz, bolehkah zakat fitrah ditunaikan sebelum kita berangkat umroh, yaitu umrohnya tanggal 25 Maret? Ustadz. Nah, memang sebenarnya mengenai zakat fitri ini kapan waktu pertama kita bisa menunaikan, ada yang mengatakan dari sejak awal bulan. Ada juga yang mengatakan ya paling cepat itu 2 hari sebelum hari raya. Ada yang mengatakan di pagi hari raya. Tapi saya lebih mengambil pendapat paling cepat itu 2 hari sebelum hari raya. Itu riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka kalau kita misalnya berencana melaksanakan umroh sebelum itu, boleh nggak kita bayar langsung? Sebaiknya enggak, tapi kita titipkan. Nah, kita titip orang, nih tolong ya, nanti kasih ke fulan zakat fitri saya. Tolong berikannya, kalau antum mau pulang kampung ya 2 hari sebelum lebaran. Nah, kalau antum mau pulang kampung sebelumnya lagi, tolong titipin yang lain. Nah, kalau nggak ada yang dititipin, terpaksa harus ngasih ke orang yang bersangkutan, mustahiknya itu jauh-jauh hari ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau masih berusaha, paling cepat itu 2 hari sebelum hari raya. Jadi kalau kita nitipin ke orang, orang itu memberikannya kepada mustahiknya itu di hari yang sesuai disyariatkan, itu bagus gitu loh. Ya kan? Allahu a'lam. Ada Baik. lagi? Apakah zikir setelah sholat fardu dilakukan setelah sholat rawatib? Maafkan, Ustaz. Apakah boleh zikir setelah sholat fardu dilakukan setelah sholat rawatib? Karena khawatir batal, jadi mendahulukan rawatibnya. Baru setelah itu Oh, nggak ada. zikir. Ya sebenarnya sih kalau aslinya kan zikir setelah sholat fardu itu diucapkan setelah sholat fardu langsung ya. Jadi tidak apa namanya ditunda. Tapi kalau memang ada sebab tertentu maka nggak ada masalah sih. Jadi sholat rawatib dulu ya kemudian baru zikir. Tapi diniatkan zikir tadi adalah zikir setelah sholat fardu bukan zikir setelah rawatibnya ya kan. Tapi jangan dirutinkan terus. Ya, jadi dilakukan itu jarang-jarang karena memang ada sebab tertentu. Jadi kalau ada kekhawatiran mau batal kan, tapi kalau nggak ada kekhawatiran itu ya pikir aja dulu, baru kemudian rawatib itu melakukan ibadah sesuai dengan urutan yang disyariatkan. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang terakhir ada dua pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum. Mohon tanya, Ustaz. Yang pertama, apakah imam dalam sholat berjamaah boleh membaca mushaf yang besar di depan karena hafalannya sedikit? Baik, membaca dari mushaf ketika mengimami sholat. Ada dua. Yang pertama, sholat wajib. Sholat wajib itu sebaiknya tidak membaca dari mushaf karena tidak ada tuntunannya. Bahkan di dalam sholat wajib itu sebaiknya membaca yang mampu aja. Jangan memberatkan diri membaca yang panjang-panjang yang nggak hafal. Waqro' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Itu yang dinasihatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang ketika diajarin sholat wajib. Nah, kalau sholat sunnah, raweh misalnya, boleh. Nah, apalagi sholat wajib itu kalau bisa meringankan jamaah. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila kalian menjadi imam, maka ringankanlah.
Ya, sebenarnya itu juga berlaku untuk sholat tarawih juga ya. Cuman kalau sholat tarawih mungkin lebih longgar. Sehingga kalau imamnya membaca dari mushaf, tidak ada masalah. Sebagaimana bekas budak Aisyah radhiyallahu anha mengimami beliau ketika sholat malam dengan membaca mushaf. Jadi intinya kalau sholat sunnah itu mungkin dia lebih longgar syarat-syaratnya dibandingkan dengan sholat fardu. Termasuk ya membaca mushaf ketika mengimami boleh ya ketika sholat sunnah atau sholat raweh yang mulai, tapi kalau sholat fardu sebaiknya tidak. Wallahu a'lam. Baik, yang terakhir, Ustaz, zikir dan doa apa setelah sholat taraweh dan witir yang diajarkan Rasul dan sahabat? Wallahu alam, setahu saya yang diajarkan setelah selesai sholat witir itu hanya Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya 3 kali, di mana yang terakhir itu beliau mengeraskan suaranya. Setelah itu nggak ada zikir apapun. Sedangkan zikir yang dibaca setelah sholat fardu itu hanya disyariatkan setelah sholat fardu. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Ya silakan, kalau mau berdoa juga nggak ada masalah. Setelah sholat sunnah itu mau berdoa juga nggak ada masalah, tapi bukan zikir yang disyariatkan sebagaimana zikir setelah sholat fardu. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah. Jazakumullah khairan, Ustadz, Ya, atas materi dan sesi tanya jawab. Semoga ini menjadi amal soleh bagi Ustadz dan kami sekalian. Dan semoga ini amin. menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami Amin. mohon izin menutup saat kajian pada Baik. pagi ini. Ya. Eh, Jazakumullah khairan kepada jamaah sekalian sudah di penghujung kajian pada pagi hari ini masih bertahan, masih menyimak dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Dan Amin. kami juga mohon maaf apabila selama mendampingi kajian pada pagi hari ini kami mewakili dari Daurah Travel mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kajian kali ini bisa berlanjut di waktu-waktu berikutnya dan semoga Allah beri kemudahan kepada kita semuanya dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab nanti bisa dituliskan di apa kolom pertanyaan di grup alumni jadi insya Allah nanti akan dijawab secara berkala semoga Allah mudahkan wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umroh nyaman, penuh hikmah di atas sunnah.